Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan menceritakan tentang kakek goes yang ditulis oleh akun @ausi_susilawati dengan judul Kakek Goes Tanah Kapulangan. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Narasumber kali ini mempunyai suatu kisah yang cukup mengerikan. Kalau di tren pertama atau cerita kemarin, narasumbernya berhasil keluar hidup-hidup. Nah, kali ini narasumber satunya bahkan sampai meninggal dunia. Sebut saja narasumber kali ini bernama Wulan. Wulan mempunyai seorang suami yang cukup sukses dalam usahanya. Namun, dia ini seorang lelaki hidung belang yang suka merayu para wanita. Bahkan, membantu di rumahnya sampai ia hamili. Dan setelah kejadian ketahuan menghamili pembantunya ini, ia kapok. Kejadian itu sudah bertahun-tahun berlalu, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Nah, siang ini rencananya mereka akan pergi ke sebuah kampung, di mana kampung tersebut menjadi tempat tinggal dari pembantunya itu. Mereka berencana untuk menemui anak dari pembantunya itu, alias buah dari perbuatannya suaminya Wulan ini. Mereka berangkat menggunakan mobil pribadi mereka yang berwarna putih. Perjalanan pun dimulai. Wulan sedikit agak cemas selama di perjalanan. Karena tiba-tiba ketika di perjalanan, dia mulai merasakan gatal di sekujur badannya. Hal yang tak pernah dialami sebelumnya. Ada ulat kali bun di baju kamu atau apa kek? Ucap Dimas khawatir. Sesekali menatap istrinya sembari menyetir. Ulat dari mana mas? Baju ini baru dicuci loh, jawab Wulan sembari menggaruk bagian tangan dan kakinya. Meski dengan gangguan itu, mereka tetap saja melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, mereka berniat untuk beristirahat di sebuah warung makan. Niatnya mereka mau mengisi perut yang lapar. Namun tiba-tiba kejadian aneh kembali terjadi. Ketika hendak makan, Dimas muntah darah di rumah makan tersebut dan membuat pelanggan yang lain merasa jijik. Mas, kenapa kamu mas? Yuk ke toilet aja, ajak istrinya yang mulai resah karena melihat tatapan sinis dari para pelanggan lain yang sedang makan di restoran tersebut. Mbak, bawa atuh suaminya ke toilet. Bikin yang lain gak menafsu makan aja. Cibir dari pelanggan lain yang merasa jijik melihat muntahan dari Dimas tersebut. Maaf mas, maaf, ujar Wulan sambil membawa Dimas ke toilet. Alhasil mereka pun akhirnya tidak jadi makan di sana. Mereka kembali ke mobil. Terlihat Dimas masih berjalan lesu. Mas, mau dibatalin aja. Kondisi kamu kayaknya gak memungkinkan deh. Lebih baik kita ke rumah sakit aja dulu. Ini baru pertama kalinya loh kamu muntah darah. Khawatir istrinya sembari memboyong suaminya itu. Enggak. Niat aku sudah bulat bun. Masa aku gagalin hanya karena aku muntah doang, ucap Dimas dengan entengnya. Loh, itu bukan muntah biasa loh mas. Kamu muntah darah, jelas Wulan lagi. Suaminya hanya menggeleng. Aku baik-baik saja. Aku gak ngerasa sakit apa-apa bun. Jadi tenang saja. Wulan hanya terdiam dan membiarkan suaminya duduk di bangku penumpang tepat di sampingnya. Untuk beberapa saat Wulan mulai mengendarai mobil dan melanjutkan perjalanan. Langit terlihat gelap. Awan hitam menyelimuti area pegunungan. Wulan menarik napas panjang. Perasaannya tiba-tiba merasa tidak enak. Mas, kamu yakin ke arah sini? Tanya Wulan memastikan. Iya bun, udah ikutin saja Google Map-nya, jawab Dimas dengan mata yang tertutup karena mulai mengantuk. Tubuh Wulan tiba-tiba terasa dingin. Duh, kok dingin gini ya? Apa mungkin karena cuaca di luar mendung? Gerutu Wulan sambil menatap ke langit luar yang terlihat gelap. Hujan turun rintik-rintik mengenai kaca mobil depan Wulan.
Kok turun hujan sih? Aduh, aku harus tukeran nyetirnya nih sama Mas Dimas. Gerutunya karena memang Wulan tidak begitu lancar dalam menyetir. Wulan lalu menepikan mobilnya dan berhenti. Mas, Mas. Wulan mencoba membangunkan Dimas dengan menggoyangkan tubuhnya yang tertidur dengan lemas. Mas, maaf, gantian dong nyetir mobilnya. Terlihat Dimas sangat sulit dibangunkan. Wulan berhenti sejenak dan menatap keluar mobil. Di luar mobil, dia melihat ada seorang gadis kecil terlihat berteduh di saung tak jauh dari jarak mereka. Gadis itu terlihat sendirian dengan tatapan mata kosong menatap ke arah Wulan. Tuh, itu kenapa? Si gadis ngeliatin terus ke arah aku. Dan ngapain pula dia sendirian di sana? Ucap Wulan pelan, karena ia merasa tidak enak hati. Apa jangan-jangan dia ditinggalin sama orang tuanya? Apa dia anak hilang? Ucap Wulan yang terlihat agak panik juga. Makin lama menatap gadis kecil itu, Wulan makin ngeri. Karena ketika ia lihat lebih detail, ternyata gadis tersebut tidak berkedip sama sekali. Otomatis Wulan langsung takut menatap ke arah gadis kecil itu. Dia langsung memalingkan pandangannya. Wulan lalu mencoba menenangkan dirinya sendiri dan kembali membangunkan Dimas. Mas, bangun mas, gantian dong nyetirnya, sekarang di luar hujan. Aku gak yakin kalau aku bisa nyetir pas hujan. Kita bentar lagi sampai kok mas. Ucap Wulan dan makin keras mencoba membangunkan Dimas. Dimas mulai membuka matanya yang terasa berat. Udah mau sampai? Tanya Dimas sambil menoleh keluar mobil. Iya mas, di Google Map perkiraan 25 menit lagi, tambah Wulan. Dimas selalu mengambil ponsel milik istrinya lalu melihat Google Map tersebut. Oh iya, ternyata lebih cepat bun. Baru jam 5 sore, kita udah deket sama lokasi tujuan. Ucapnya yang tak begitu jelas dengan diiringi Dimas yang sambil menguap. Mas, lihat ke sana deh. Di sana ada gadis kecil yang sejak tadi ngeliatin aku terus, kenapa ya? Wulan menunjuk ke arah saung tanpa berani melihatnya. Dimas selalu melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Wulan. Gadis mana bun? Tanya Dimas yang tak melihat siapapun di sana. Itu loh mas, gadis kecil yang ada di sana. Usianya mungkin sekitar 5-6 tahunan. Ucap Wulan yang panik dan segera menatap ke arah saung itu. Padahal di luar hujan deras. Tak mungkin juga untuk gadis kecil itu pergi begitu saja dari saung. Kecuali memang ada orang yang menjemputnya. Kemana dia ya? Kok nggak ada? Aneh banget. Wajah Wulan berubah menjadi ketakutan. Alah, kamu paling berhalusinasi kali. Mana ada anak kecil berdiri di saung di sana sendirian? Mana di luar hujan deras gini? Lah, gila kamu kali bun ya? Ucap Dimas dengan mata yang menyipit menatap keluar mobil. Wulan tak bisa berkata-kata, tatapannya terpaku pada saung itu. Udah, kita gantian sekarang nyetirnya, ucap Dimas. Dimas selalu mengambil alih menyetir mobilnya. Wulan masih kepikiran soal gadis kecil tadi. Ketika mulai berjalan mobil, Mas, aku serius loh, tadi ngeliat gadis kecil. Mungkin usianya kayaknya seperti anak kamu sekarang deh. Kalau taksiran aku, umurnya mungkin sekitar 5 tahun lebih lah. Kamu tahu dia cewek apa cowok? Tanya Wulan pada suaminya dengan tatapan menekan. Kamu apa-apaan sih bun? Jelas-jelas aku belum tahu. Makanya sekarang aku mau nemuinya ke kampung itu. Kamu kan tahu kalau aku tidak pernah tahu bahwa anak aku cowok apa cewek. Dan ingat ya bun, harus sesuai kesepakatan kita berdua. Kalau anak itu akan kita bawa ke kota, ucap Dimas serius. Wulan hanya mengangguk cepat. Iya mas, dari awal kan aku sudah bicarakan itu. Tapi kalau sama ibunya, dia ikut sekalian ke kota, aku gak ngizinin. Kita tunggu anaknya dewasa saja, jawab Wulan. Dimas terdiam dan tak mau berkomentar. Dia menyetir dengan serius. Hujan masih turun dengan deras. Jalanan yang sepi membuat suasana hati Wulan makin tidak enak. Apalagi setelah gadis kecil itu mengganggu pikirannya. Dimas masih asik menyetir sambil mendengarkan lagu dari radio yang ada di mobilnya tersebut. Sementara Wulan sejak tadi menyembunyikan rasa takutnya. Dan tiba-tiba di depan mobil mereka melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda ontel tua di depannya. Padahal di luar cuaca hujan deras, tapi
Lelaki tua itu terus saja berjalan mengendarai sepeda ontel itu. Itu gila kali ya kakek-kakek. Masa hujan deras gini jalan pakai sepeda? Ucap Dimas dengan tatapan aneh. Wulan terkejut karena yang dia lihat bukan hanya kakek-kakek tua saja, melainkan ada anak gadis kecil yang tadi menatapnya kosong di saung itu. Itu mas, anak gadis itu yang aku maksud. Loh kok dia bisa dibonceng sama kakek-kakek itu naik sepeda sih? Padahal tadi udah lumayan lama loh. Masa bisa secepat ini dia? Panik Wulan. Anak gadis? Anak yang mana maksud kamu, Bun? Alah, kamu sama gilanya sama si kakek. Celotuk Dimas sembari menggelengkan kepala. Rupanya, Dimas ini tak bisa melihat ada anak gadis kecil itu. Hanya Wulan yang bisa melihatnya dibonceng oleh seorang kakek-kakek di belakang sepedanya. Masa kamu nggak lihat, Mas? Aku serius loh. Jangan bercanda lah. Kesal Wulan makin takut. Tak kala gadis itu kembali menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu yang bercanda kali, Bun. Masa iya aku bohong? Itu kakek-kakeknya sepeda sendirian hujan-hujan lagi. Masa iya anak kecil dibawa hujan-hujanan? Ngawur kamu. Udah deh, kamu tidur aja, Bun. Kamu kelelahan, makanya nggak banyak ngayal. Saut Dimas resah. Wulan terdiam dan mencoba mengabaikan tatapan kosong dari anak gadis kecil itu dari kejauhan. Udah deh mas, kita salib saja si kakeknya, perintah Wulan. Ya udah, iya, asal kamu setelah itu tidur, jangan banyak ngayal lagi, ucap Dimas. Dah mana bisa aku tidur, ucap Wulan pelan. Mobil Dimas selalu menyalip sepeda kakek-kakek yang ada di depannya itu. Dan penglihatan Wulan pada anak gadis kecil itu bersamaan. Mereka akhirnya keluar dari area hutan dan memasuki area yang cukup ramai. Di luar dugaan Wulan dan Dimas. Mereka seakan tak percaya. Ternyata mereka berada di pedesaan modern setelah mereka keluar dari hutan yang sangat dalam. Wih, ramai juga ya, sahut Dimas, menatap keluar mobil. Rumah-rumah warga tertata rapi. Beberapa warga terlihat berada di luar rumah dan bercengkraman hangat, begitupun dengan kendaraan yang berlalu lalang. Ya, mas, sinyalnya hilang. Ini pedesaan apa ya? Andai kalau bisa dicek di Google, sahut Wulan mendesus. Gak apa-apalah, gak tahu nama desanya juga. Yang penting kita di perjalanan gak ngerasa sepi amat, jawab Dimas. Wulan mengganggu. Karena merasa jenuh di dalam mobil, Wulan lalu memainkan ponselnya dan memotret pedesaan yang gemerlap itu dengan latar pegunungan yang indah. Setelah selesai memotret, Wulan melihat sesosok anak gadis itu di spion. Wulan mulai panik, namun gak mengatakannya kepada suaminya karena ia takut suaminya pun ikut panik dan tak bisa menyetir dengan baik. Loh, itu kenapa sih anak gadis kecil itu ngikutin aku? Apa dia setan? Pikir Wulan saat itu. Sosok gadis kecil itu lalu hilang setelah Wulan cukup lama memejamkan matanya. Desanya luas juga ya, Bun, sahut Dimas. Iya, Mas, jawab Wulan pelan menyimpan rasa takutnya yang besar. Anehnya, Dimas dan Wulan lalu melihat sosok kakek-kakek yang sedang menggoes sepedanya itu sekarang tepat berada di depan mobilnya lagi. Dan perasaan tak enak di hati Dimas mulai muncul. Loh, bukannya itu kakek-kakek yang tadi? Iya, Mas, sama anak gadisnya, jawab Wulan dengan rasa takut yang penuh mengepul. Bun, udah Bun, stop. Di sana gak ada anak gadis kecil loh, ucap Dimas. Di saat yang bersamaan, mobil Dimas melindas sesuatu dengan ukuran besar, sehingga mobilnya terasa sedikit oleng. Kenapa mas? Panik Wulan. Dimas mengetikkan mobilnya. Apa yang kamu lindas mas? Kenapa gak ngeliatin jalan? Tanya Wulan marah. Aku gak tahu Bun. Ini karena semua kamu terus bilang tuh. Di sana ada gadis kecil sama kakek-kakek. Itu ganggu banget konsentrasi aku, jawab Dimas sambil marah balik kepada Wulan. Keduanya lalu segera turun dari mobil untuk mengecek. Namun betapa terkejutnya Dimas dan Wulan melihat darah berceceran di depan mobilnya. Namun anehnya lagi, warga-warga di sana seakan tidak menyadari hal itu. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, termasuk si kakek yang terus mengayuh sepedanya dengan jarak yang sudah cukup jauh. Dimas dan Wulan menatap ke bawah mobil. Rupanya, anak gadis kecil itu yang tertabrak. Mas, dia
Dia yang aku maksud, Mas. Dia anak gadis yang aku lihat tadi, yang bareng sama kakek-kakek yang di depan itu. Jelas Wulan panik. Dimas terlihat hilang akal dan takut. Dia menatap sekeliling pedesaan. Mereka tengah sadar kan, Bun? Udah, kita kabur aja yuk, Bun, ucapnya sambil menarik tangan istrinya. Mereka berdua kembali masuk ke dalam mobil. Sejak itu, Wulan sadar kejadian aneh yang mereka alami sejak awal tadi di perjalanan adalah gangguan dari sosok yang tak kasat mata. Masih dalam area pedesaan, Dimas dan Wulan makin aneh karena pedesaan itu sepertinya tidak ada habis-habisnya. Dan dianehkannya lagi ketika mereka melihat sosok kakek goes ternyata sudah berada di depannya kembali. Wulan melihat jam di ponselnya pukul 18 lebih 6 menit. Hujan sudah mulai reda dan menyisakan jalanan basah. Suasana di jalanan juga sangat sepi. Loh, kok itu kakek udah ada di depan lagi? Panik Wulan. Alah, aku bisa gila kalau lihat kakek-kakek itu terus, ucap Dimas. Untuk menutupi rasa ketakutannya, dia lalu menancap gasnya untuk kembali menyalip. Terdengar alunan lagu dengan sayup-sayup. Marilah pulang, marilah pulang. Suara nyanyian itu berasal dari anak gadis kecil yang dibonceng di bagian depan si kakek goes. Nah, betapa terkejutnya Wulan dan Dimas saat melihat anak gadis kecil itu hancur. Mukanya dan kepalanya yang nyaris putus. Namun ia tetap menyanyikan lagunya dengan tatapan kosong. Kakek itu memeluknya dari belakang. Setan! Teriak Dimas ketakutan. Lalu menancapkan gas mobil sekencang-kencangnya. Hal itu membuat mobil mereka hilang kendali dan terperosok ke dalam hutan. Namun beruntungnya, nyawa mereka masih bisa terselamatkan. Wulan dan Dimas segera bangun dan bertanya keadaan satu sama lain. Kondisi yang terparah adalah Dimas. Ada luka di perutnya yang cukup dalam. Mas, ayo cari cepat tempat duduk dulu, ajak Wulan. Mereka lalu menepi ke bawah pohon. Langit kian gelap. Di ponsel menunjukkan pukul 19 lebih 15 menit. Gimana luka kamu? Terlihatnya berat banget, ucap Wulan. Gak apa-apa kok, aku masih hidup, tenang aja, jawab Dimas. Wulan mencari sinyal, namun tak ada. Tiba-tiba suara kayuhan sepeda terdengar mendekat, diiringi lagu Marilah Pulang oleh anak gadis kecil itu. Terlihat Dimas mulai pucat. Tuh setan kenapa ngikutin kita sih, Bun? Lirik Dimas dengan frustasi. Tenang Mas, tenang, istighfar. Banyak-banyak berdoa Mas, ucap Wulan dengan memegangi tangan Dimas yang gemetar. Suaranya semakin mendekat seakan benar-benar mendekat ke arah mereka. Mereka hanya bisa duduk pasrah, diam dengan perasaan takut yang terus bertambah. Makin dekat, tiba-tiba suaranya mulai berhenti. Wulan dan Dimas bertatapan. Tanpa sadar, di belakang keduanya sudah ada sosok yang berdiri. Di belakang Wulan ada si anak gadis kecil dengan kepalanya yang nyaris copot dan tubuhnya yang hancur dengan jeroan yang nyaris keluar semua. Sementara di belakang Dimas ada sosok kakek goes dengan rantai bersimbah darah dan wajahnya yang hancur. Ketika mereka menoleh, otomatis mereka sangat kaget melihat kedua sosok itu. Mas, ayo Mas, teriak Wulan dan segera menarik tangan Dimas dan mengajaknya untuk berlari sekencang-kencangnya. Dan tanpa Wulan sadari, ternyata Dimas tertinggal. Wulan berhenti di tengah hutan. Napasnya ngos-ngosan sambil mencari Dimas. Mas, 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 kamu di mana Mas? Teriaknya. Di sini Wulan. Kemari, jawabnya kencang. Wulan segera mencari sumber suara. Namun, sosok anak gadis kecil itu mengejarnya dengan bersembunyi dari balik pohon ke pohon. Wulan sangat ketakutan, pikirannya tak tenang. Dia cepat-cepat berhenti saat tahu di depannya ada jurang. Duh, hampir saja. Dia terduduk, lalu merebahkan diri di tanah. Wulan memejamkan mata berusaha untuk setenang mungkin dan melawan rasa takutnya. Namun saat dia kembali membuka matanya, sosok gadis kecil itu muncul di hadapannya. Wajahnya hancur dan tak berbentuk. Gadis kecil itu memutar kepalanya sampai akhirnya putus dan menggelindingkan wajahnya ke arah Wulan. Ah! Teriak Wulan histeris. Wulan lalu pingsan. Dia tak tahu apa yang menimpa Dimas suaminya selama bermalam-malam. Karena setelah dia sadar dan ditemukan oleh para warga,
Wulan ternyata pingsan selama 3 malam 2 hari. Dan suaminya dinyatakan meninggal dengan luka membusuk di perutnya. Wulan sangat frustasi kala itu. Ia coba mengecek ponselnya. Ketika dia berada di pedesaan itu memotret suasana pedesaan. Namun betapa kagetnya ketika ia melihat ponselnya. Bagaimana tidak? Foto yang Wulan ambil di pedesaan rupanya tak berbentuk pemandangan yang sama seperti sore kala Wulan itu lihat. Isinya di sana hanya ada area hutan di pinggir sungai yang deras. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.